Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Mantan Pacar Jadi Ipar. Kalau teman-teman semua belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Selama di perjalanan, tidak ada yang Inaya dan Kevin bicarakan. Keduanya sama-sama fokus dengan aktivitas masing-masing, terutama Inaya yang memang sedang menyetir. Sedangkan Kevin justru begitu menikmati pengalaman barunya, yaitu dibonceng motor oleh perempuan untuk pertama kalinya. Kita hampir sampai, ujar Inaya terdengar antusias. Namun tidak dengan Kevin yang justru merasa sebaliknya. Ah iya, jawabannya seadanya. Namun sebenarnya ia merasa gugup dan gelisah. Padahal baru 1 menit yang lalu ia masih tersenyum menikmati angin yang menerpa wajah dan juga tubuhnya. Itu rumahku, Inaya kembali berujar, yang kali ini didiami oleh Kevin. Entah kenapa ia merasa aneh dengan suasana di sana, terutama rumah Inaya yang tampak tak asing di matanya. Kita sudah sampai, ayo turun. Iya. Kevin menurunkan tubuhnya tanpa mau mengalihkan tatapannya pada rumah Inaya. Sampai pada akhirnya ia tersadar saat wanita itu membuka pengunci helmnya. Kamu belum bisa melepaskannya kan? Aku bantu ya. Sebentar. Inaya begitu serius membuka penguncinya, sedangkan perasaan Kevin justru semakin tak karuan. Entah karena Inaya atau malah rumahnya dan suasana di sekitarnya. Terima kasih ya, jawab Kevin sembari tersenyum setelah Inaya berhasil membukakan helmnya. Iya, ayo masuk. Kita akan menemui ibuku. Tapi tolong ya, jangan terlalu banyak bicara. Biar aku saja yang mengarang ceritanya nanti. Mengarang? Tanya Kevin tak mengerti. Iya, mengarang cerita tentang hubungan kita. Aku gak mungkin mengatakannya sebenarnya kan, kalau kita cuma pura-pura. Oh begitu. Iya, aku mengerti. Bagus, mana tangan kamu? Pinta Inaya yang langsung Kevin berikan telapak tangannya. Namun, tangan Inaya justru berhenti saat akan menyentuh kulit laki-laki itu. Apa kita harus berpegangan tangan? Tapi sepertinya itu berlebihan ya? Enggak juga, aku kan akan berpura-pura menjadi calon suami kamu. Jadi berpegangan tangan itu hal yang wajar. Malah aneh kalau kita nggak melakukannya. Kevin menjawab dengan entengnya dan bahkan langsung meraih tangan Inaya, lalu merengkuhnya dengan erat. Inaya sampai membeku di tempatnya, padahal ia yang meminta tolong pada Kevin untuk menangani masalahnya. Namun, entah kenapa ia justru merasa canggung saat benar-benar mempraktekannya. Kenapa? Tanya Kevin kali ini yang langsung Inaya gelengi. Nggak apa-apa. Ya sudah, kita masuk sekarang saja ya. Ibuku pasti sudah menunggu lama. Inaya menjawab kaku dan berusaha untuk tenang meskipun kakinya sedikit bergetar saat melangkah ke arah rumahnya. Assalamualaikum Bu, aku pulang. Inaya membuka pintu rumahnya dan memanggil ibunya. Tak lama, seorang wanita parubaya datang dan menghampirinya. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan, ini namanya Mas Kevin. Dia calon suamiku. Inaya menunjuk ke arah Kevin yang langsung menyalami ibunya dengan sopan dan tak lupa juga senyum hangat dari bibirnya. Oh, ini calon suami kamu. Ganteng ya? Cocok sih kalau sama kamu. Ibunya terlihat sangat bahagia saat menatap ke arah Kevin. Berbeda dengan Inaya yang justru merasa malu dibicarakan seperti itu. Apa sih Bu? Jangan buat aku malu di depan Mas Kevin. Nanti dia malah risih. Loh, malu kenapa? Apa yang ibu katakan memang benar kok. Kevin ini ganteng. Ya cocok aja sama kamu yang cantik. Iya kan, Nak Kevin?
Ujar ibunya yang diangguki setuju oleh Kevin tentunya. Iya bu, anak ibu ini memang cantik. Makanya saya langsung jatuh cinta saat pertama kali melihatnya. Jawab Kevin yang tentu saja mengejutkan Inayah. Karena wanita itu sudah mewanti-wanti untuk tidak banyak bicara. Oh iya? Jadi kamu langsung menyukainya setelah melihatnya? Iya bu. Ayo, kamu duduk dulu. Ibu ingin tahu cerita kalian bisa bertemu di mana. Kami bertemu di kafe, Bu. Kevin menjawab dengan antusias setelah mendudukan tubuhnya di sofa. Begitupun dengan Inayah. Meskipun ekspresi wanita itu terlihat kesal sekarang. Di kafe? Memangnya saat itu kamu sedang apa? Terus Inayah juga sedang apa? Aku sedang makan di sana, Bu. Terus aku melihat Inayah duduk sendirian. Dia tiba-tiba memanggil pelayan dan memesan makanan untuk diberikan kepada pemulung yang ada di luar kafe waktu itu. Kevin menceritakannya dengan sangat antusias, namun tidak dengan Inayah, yang terdiam memperhatikannya, karena sepertinya Inayah memang pernah melakukan hal itu. Inayah memang seperti itu. Sejak kecil, jiwa menolongnya itu sangat tinggi. Ibu saja yang lebih tua dari dia gak sebaik dia. Iya, itulah kenapa saya bisa jatuh cinta dengan Inayah, Bu. Ya, karena kebaikannya. Kevin mengangguk setuju, lalu menatap ke arah Inayah yang terlihat bingung di sampingnya. Terus, apa yang terjadi lagi? Apa setelah itu kamu mencoba berkenalan dengan Inayah? Enggak, Bu. Kevin menggeleng kecewa, yang tentu saja membuat ibu Inayah bertanya-tanya. Loh, kenapa? Ya karena setelah itu pacarnya datang, jadi saya nggak berani menyapanya. Kevin masih tersenyum saat mengatakan itu, namun tidak dengan ibunya, yang tiba-tiba terdiam. Karena ia tahu yang dimaksud itu adalah Bima, mantan putrinya yang sudah sangat menyakiti hatinya. Oh begitu. Kenapa Bu? Kevin tentu saja menyadari perubahan ekspresi pada ibunya Inayah. Ia hanya takut sudah menyinggung perasaannya. Nggak apa-apa, Nak Kevin sudah makan. Sudah kok Bu, tadi sama Inayah di warung. Tadi kapan? Tadi siang. Berarti kamu belum makan malam kan? Nanti makan di sini ya, nggak apa-apa kan? Tanya ibunya yang kali ini membuat Kevin bingung untuk menjawabnya. Tatapannya berganti ke arah Inayah yang sejak tadi memperhatikannya. Kalau aku sih terserah Inayah saja, Bu. Loh, kok terserah Inayah? Pokoknya ibu gak mau tahu. Nanti kamu harus makan malam di sini ya. Ujar wanita itu sedikit memaksa. Yang mau tidak mau, Kevin angguki permintaannya. Iya deh, Bu. Di mana Kak Raya dan suaminya, Bu? Katanya mereka ingin melihat calon suamiku. Tanya Inayah terdengar serius. Karena memang itulah niat awalnya mengajak Kevin ke rumahnya dan berpura-pura menjadi calon suaminya. Ia ingin memberitahu mereka bila ia sudah sepenuhnya melupakan Bima dan bahkan sudah sejak lama. Mereka sedang ada di kamar. Ibu panggilkan mereka dulu ya. Ibunya mendirikan tubuhnya lalu berjalan masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Araya dan suaminya di kamarnya. Kamu harus menjelaskannya nanti. Inayah berujar lirih kepada Kevin yang tampak tak mengerti. Menjelaskan apa? Ya tentang omong kosong kamu ke ibuku lah. Omong kosong? Iya, yang tentang pertemuan kita. Padahal tadi aku sudah bilang ke kamu, biar aku saja yang mengarang ceritanya kan. Tapi kamu malah yang melakukannya. Aku melakukan itu supaya kamu gak perlu berbohong ke ibu kamu. Jawab jujur Kevin, yang tentu saja tak membuat Inayah paham dengan maksudnya tersebut. Kamu pikir ucapan kamu itu jujur? Bahkan niat kedatangan kita saja sudah gak jujur sejak awal. Inayah menjawab tak habis pikir, namun ia buru-buru mengubah ekspresi wajahnya, karena sepertinya ada seseorang yang akan datang. Ada yang datang? Bisik Inayah sembari merengkuh tangan Kevin. Tentu saja, ia ingin terlihat mesra di depan keluarganya, terutama pada Bima. Araya, Bima, perkenalkan,
Ini calon suaminya Inayah, namanya Kevin. Ibunya Inayah menunjuk ke arah Kevin setelah datang bersama putri dan juga menantunya, yang saat ini terlihat tak peduli dan hanya memperhatikan Kevin dengan tatapan tak suka. "Aku Bima." Laki-laki itu menyalami Kevin yang sempat terdiam mencerna namanya. Entah kenapa, nama itu tidak asing di telinganya. "Iya, aku Kevin." Kevin membalasnya dengan sopan, lalu berniat menyalami Araya. Namun wanita itu tampak mengabaikannya, membuat Inayah buru-buru menarik lengan Kevin. "Gak usah." Inayah menggeleng pelan, membuat Kevin merasa kebingungan. Kenapa kakaknya tampak tak menyukai kehadirannya? "Kamu kerja apa?" Tiba-tiba Bima bertanya pada Kevin, yang tentu saja tak membuat mertuanya itu senang dengan pertanyaannya. "Bima, jangan tanya-tanya seperti itu." "Kenapa sih, Bu? Aku kan cuma tanya. Masa nggak boleh?" Bima menyahut tak habis pikir, sedangkan tatapannya terus tertuju ke arah Kevin. "Aku bekerja sebagai cleaning service," jawab Kevin yang tentu saja mengejutkan Araya dan juga Bima. Namun, di detik berikutnya mereka justru tertawa. "Ada apa? Kenapa kalian tertawa?" tanya Kevin yang semestinya sudah bisa membaca situasinya. Namun, ia justru bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. "Apa? Cuma cleaning service?" tanya Araya dengan masih tertawa. Begitupun dengan Bima di sampingnya. "Memangnya ada apa dengan pekerjaan cleaning service?" Kevin menatap semua orang, terutama Inayah, yang berusaha menenangkan perasaannya di balik kediamannya. "Gak apa-apa, tapi kok bisa-bisanya Inayah mau sama kamu? Katanya gajinya besar, tapi malah mau menikah sama yang gajinya kecil." Sindir Araya tampak bahagia. Yang tak kenapa, Kevin merasa ekspresi wanita itu berubah. Dari pertama kali datang, seolah merasa puas bisa merendahkan calon adiknya. "Aku gak mencari gaji yang besar kok, Kak. Jadi, tolong jaga sikap kakak di depan Mas Kevin. Karena, mau bagaimanapun dia itu calon suamiku." Inayah tentu saja membela Kevin, namun ekspresinya terlihat sudah terbiasa dengan semua itu. "Calon suami atau calon benalu? Dia saja gajinya gak ada setengahnya dari kamu kok. Bisa-bisanya kamu bisa memilih dia menjadi calon suami kamu. Memangnya gak ada karyawan lain yang gajinya lebih besar yang bisa kamu goda apa?" Kakak ngomong apa sih? Jangan berbicara sembarangan di sini, apalagi di depan Mas Kevin." Mata Inayah sudah berkaca-kaca saat mendengar ucapan kakaknya, yang entah kenapa begitu suka merendahkannya. Sedangkan Kevin sendiri tentu saja merasa kasihan. Ia tidak terima Inayah diperlakukan seperti itu, terlebih lagi dengan kakaknya. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan selain diam untuk sekarang. Inayah sendiri tentu saja sudah lelah dengan sikap kakaknya. Meskipun begitu, ia berusaha tidak memperlihatkan permasalahan di keluarganya di depan Kevin. Ia juga tidak menjelekkan kakaknya, terlebih lagi iparnya. Namun, mereka yang justru memperlihatkannya sendiri bagaimana sikap mereka begitu angkuh dan terus saja menindasnya. Jujur saja, Inayah sendiri juga tidak tahan bersikap tenang seperti sekarang, karena rasanya wajahnya sudah memanas dengan air mata yang tertahan di pelupuknya. Inayah sendiri sekali menangis dan memperlihatkan kelelahannya menghadapi saudaranya. Namun di sana ada Kevin, yang notabene orang baru di hidupnya. Akan sangat memalukan jika dia tahu keadaan keluarganya yang berantakan. Kenapa? Apa yang aku bilang gak ada salahnya kan? Apa gak ada karyawan yang lebih baik yang bisa kamu goda? Kamu menggoda kakak ipar kamu saja bisa. Masa menggoda karyawan lajang yang gak punya istri gak bisa? Rugi dong. Araya menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Ia tampak sangat sinis ke arah adiknya, tanpa memedulikan bagaimana Kevin menatap tak suka ke arahnya. Berapa kali sih aku harus bilang, aku gak pernah menggoda Mas Bima, Kak. Malahan dia yang menggoda aku lebih dulu.
Dia yang memintaku untuk kembali mencintainya. Inaya menunjuk arah Bima dengan tangis yang meluruh di wajahnya. Mas Bima gak akan melakukan itu kalau dari sikap kamu saja gak terkesan menggoda dia. Oh iya? Sepertinya Kak Araya yang paling tahu ya caranya. Kenapa? Apa dulu Kak Araya juga melakukan hal yang sama ke Mas Bima? Makanya dia tergoda. Jawaban Inaya yang sudah merasa geram, yang tentu saja membuat Araya marah dengan ucapannya. Apa kamu bilang? Araya, sudah, jangan menantang adikmu. Kalau kamu bisa menjaga ucapan kamu, adik kamu juga pasti lebih bisa menghargai kamu. Ibunya menegur dengan serius, menghentikan Inaya yang ingin menjawab kakaknya. Aku itu baik, Bu. Aku cuma gak mau Inaya dapat laki-laki benalu seperti dia, yang pekerjaannya saja cuma cleaning service. Pasti gajinya juga paling 1-2 juta. Buat apa? Araya tentu saja membela dirinya. Ia tak mau disalahkan. Menurut kamu, suami kamu itu bagaimana? Dia saja gak kerja kok. Masih bagus nak Kevin mau bekerja, meskipun gajinya gak banyak. Tapi setidaknya dia bertanggung jawab. Jawab ibunya terdengar kesal dengan sikap putrinya yang memang sudah keterlaluan. Kok jadi bawa-bawa aku sih, Bu? Kalau aku menikah dengan Inaya, aku juga pasti kerja di toko orang tuaku. Tapi sayangnya, aku kan menikahnya dengan Araya. Bima menyahut tak terima. Maksud kamu apa sih, Mas? Bahas-bahas itu terus. Kamu maunya menikahi Inaya? Begitu? Sungut Araya marah, membuat Kevin merasa bingung dengan obrolan mereka yang tiba-tiba menyangkut pautkan Inaya. Memangnya, seperti apa hubungan mereka sebelumnya? Kalau iya, kenapa? Kamu gila ya? Aku ini sedang hamil anak kamu sekarang. Tapi kamu terus-terusan membicarakan Inaya yang ingin kamu nikahi. Dia itu adik aku sendiri, Mas. Araya menatap tajam ke arah Bima. Memangnya kenapa kalau kamu hamil anakku? Bukan berarti kita gak bisa bercerai kan setelah anak itu lahir? Apa kamu bilang? Araya terdengar sangat kecewa, sedangkan Inayah yang mendengar itu tentu saja ingin menekankan perasaannya. Meskipun kamu bercerai dengan Kak Araya, aku gak pernah mau menikah sama kamu, Mas. Inayah menyahut dengan tegas. Setelah menghapus air matanya, ia sudah benar-benar tidak mencintai Bima. Kenapa? Apa karena laki-laki bergaji kecil ini? Tanya Bima sembari menunjuk ke arah Kevin. Kalau kamu menikah dengan aku, orang tuaku pasti akan setuju. Dan aku pastikan bisa kembali ke rumahku yang dulu dan bekerja di toko lagi. Yang pasti gajinya juga lebih banyak dari dia. Bima melanjutkan ucapannya yang tak membuat Inaya percaya pernah mencintainya. Meskipun gaji kamu lebih besar dari aku juga tetap gak mau kembali, apalagi sampai menikah sama kamu. Kenapa? Apa karena kamu terlalu mencintai laki-laki ini, Inaya? Kamu itu baru mengenalnya. Dia itu gak akan lebih baik dari aku yang sudah kamu kenal sejak dulu. Meskipun kami baru kenal, tapi saya yakin bisa membahagiakan Inaya. Dan gak akan membiarkan dia menderita, karena saya sangat mencintainya. Kevin merengkuh tangan Inaya, seolah ingin semua orang tahu akan perasaannya. Namun, ucapannya itu justru diremehkan oleh Bima. Berbeda dengan Inaya yang sempat terkejut dengan ucapan Kevin. Ia tak menyangka saja laki-laki itu mau membelanya, meskipun ia tahu bila ucapannya adalah kebohongan. Namun, entah bagaimana ia merasa nyaman dan tenang di dekatnya. Terlebih lagi genggaman tangannya yang begitu erat, seolah ingin mengatakan bila semua akan baik-baik saja. Inaya tentu saja merasa tersentuh dengan sikap Kevin, meskipun ia sendiri merasa aneh. Kenapa tangan laki-laki itu begitu lembut? Padahal dia seorang cleaning service yang seharusnya tangannya kasar. Gak usah membual, dengan gaji kamu yang sedikit itu, bagaimana mungkin kamu bisa membahagiakan Inaya? Yang ada, kamu malah menyusahkannya. Bima menyahut tak suka, yang kali ini ditanggapi serius oleh mertuanya. Bima, tolong jaga ucapan kamu. Meskipun Kevin gajinya kecil,
Kamu gak berhak merendahkannya. Apalagi Inaya juga gak mempermasalahkannya. Ibu juga setuju kalau mereka bersama. Ibunya Inaya menjawab dengan tegas, yang tentu saja kian diremehkan oleh Bima. Namun justru ditatap sendu oleh Kevin yang tersentuh dengan ucapannya. Kevin tentu saja tidak menyangka ibunya Inaya begitu menerimanya, meskipun mereka tahunya ia pekerja biasa dengan gajinya yang tak seberapa. Ibu serius bilang seperti itu? Ibu setuju dengan hubungan mereka? Memangnya ibu mau Inaya menderita karena harus membiayai laki-laki seperti dia? Gak apa-apa, gak akan seburuk kalau Inaya menikah sama kamu. Maksud ibu apa bilang seperti itu? Bima, kamu itu sebenarnya sadar gak sih dengan apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu itu menyelingkuhi Inaya dengan kakaknya sendiri. Dan bisa-bisanya kamu masih berpikir sikap kamu itu lebih baik dari kena Kevin. Aku selingkuh juga karena Araya yang menggodaku, Bu. Jadi bukan salahku sepenuhnya. Bima terus saja membela diri dengan cara yang sama. Mas, kamu... Araya yang merasa tak terima tentu saja membela dirinya, karena ia sendiri juga tidak mau disalahkan. Namun, ibunya kembali menyahut dan memotong ucapannya. Kamu selalu menyalahkan Araya, tapi kamu gak merasa diri kamu bersalah karena tergoda. Bu, aku bilang seperti itu juga demi kebaikan Inaya. Tapi ibu selalu mengungkit masa laluku yang berselingkuh. Aku juga menyesalinya, Bu. Kalau bisa memutar waktu, aku juga gak mau tergoda dengan Araya. Bima semakin memperkeruh suasana yang membuat Inaya merasa lelah berada di sana. Padahal, ia hanya ingin semua bisa terselesaikan setelah memperkenalkan Kevin sebagai calon suaminya. Ibu cuma gak mau Inaya berubah pikiran, apalagi sampai kembali sama kamu. Dia itu sudah menderita gara-gara kamu dan Araya. Jadi tolong, untuk kali ini saja biarkan Inaya bahagia dengan pilihannya. Sudah, Bu, ibu gak usah membahasnya lagi. Karena sekeras apapun Mas Bima meyakinkan aku gak akan pernah mau kembali sama dia. Jadi ibu tenang aja ya. Inaya menyahut yakin, yang tentu saja membuat ibunya merasa tenang. Berbeda dengan Bima yang merasa sebaliknya. Kalian benar-benar memuakan. Kamu juga Inaya. Kamu harusnya mempertimbangkan aku daripada memilih laki-laki baru yang gak tahu apa-apa tentang kamu. Bima menunjuk ke arah Inaya yang membuat semua orang geram melihat tingkahnya. Terutama Araya yang sedari tadi menahan dirinya. Kamu itu yang memuakan, Mas. Aku benar-benar sudah gak tahan lagi sama kamu. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Aku gak mau melihat kamu lagi. Araya mendirikan tubuhnya dan menuju ke arah pintu rumah yang ditatap tak percaya oleh Bima. Maksud kamu apa bilang seperti itu? Kamu mengusirku? Iya, kenapa? Toh kamu juga ingin menceraikan aku kan? Lebih baik kamu pergi saja sekarang dan urusi perceraian kita. Aku juga gak mau punya suami yang masih tergila-gila dengan adikku sendiri. Padahal saat ini aku, istri kamu sendiri sedang hamil. Araya menunjuk ke arah dadanya yang naik turun saking emosinya. Ini kamu yang meminta ya? Kamu yang ingin kita bercerai? Oke, aku akan turuti semua permintaan kamu. Aku harap kamu gak akan menyesalinya. Bima mengangguk setuju, lalu mendirikan tubuhnya, lalu pergi dari sana. Sedangkan Araya hanya bisa terdiam dengan tatapan tak percaya. Sedangkan Inaya tentu saja tak terkejut dengan sikap laki-laki itu. Karena sebelumnya dia juga mengatakan hal yang sama padanya saat ia memutuskan hubungan mereka. Apa laki-laki seperti itu yang kamu cintai? Yang kamu bela mati-matian? Sampai tega merendahkan adik kamu sendiri? Iya, tanya ibunya pada Araya. Setelah Bima pergi dari rumah, wanita itu tentu saja sudah sangat bersabar selama ini. Namun, setiap kali ia mencoba untuk menyadarkan Araya, putrinya itu selalu beranggapan kalau ia hanya ingin memojokkannya karena terlalu menyayangi Inaya.
Padahal bukan seperti itu maksudnya. Sebagai seorang ibu, wanita itu tentu saja menyayangi keduanya. Namun, sikap kedua putrinya itu sangat jauh berbeda, membuat ia sempat merasa bingung bagaimana menasehati Araya. Sedangkan Inayah, putrinya itu sudah banyak berkorban dan bahkan sangat berusaha membantunya dalam banyak hal. Sudahlah Bu, jangan membahas itu lagi. Kak Araya pasti sedang bersedih sekarang. Lebih baik ibu antarkan saja ke kamarnya. Inayah menyahut lirih, meskipun ia merasa kesal pada kakaknya. Namun, bukan berarti ia akan membencinya. Karena mau bagaimanapun, Araya adalah kakak kandungnya, satu-satunya saudara yang ia punya. Iya, sebenarnya Nak Kevin, ibu mau antarkan kakaknya Inayah dulu ke kamar. Kalian mengobrol saja, tapi jangan pulang ya sebelum makan malam. Wanita itu merengkuh pundak Araya yang masih terguncang perasaannya. Iya Bu. Kevin mengangguk sopan sembari tetap menggenggam tangan Inayah tanpa sadar. Ayo Araya, kamu ke kamar saja dulu istirahat di sana. Ibu akan masak di dapur. Araya hanya mengikuti arahan ibunya, sedangkan tubuhnya terasa lemah sekarang. Namun, kakinya berusaha untuk melangkah pergi dari sana. Ia tak mau terus-terusan di sana karena entah kenapa ia merasa malu pada adiknya. Inayah menghela nafas panjangnya dengan mata yang sempat terpejam meskipun tak lama. Karena di beberapa detik berikutnya, matanya terbuka dengan tatapan kosong. Entah apa yang sedang dipikirannya. Namun yang pasti, ia sedang lelah dengan jalan hidupnya. Tolong, lepaskan tanganku. Pinta Inayah terdengar dingin, yang baru Kevin sadari dan langsung melepaskan rengkuhan tangannya pada tangan Inayah. Iya, maaf, aku lupa. Kevin menjawab menyesal, sedangkan Inayah hanya terdiam tanpa mau menjawabnya. Pikirannya masih kalut dengan permasalahan hidupnya. Namun, justru ditambah lagi dengan masalah rumah tangga kakaknya. Sebagai seorang adik, tentu saja Inayah tidak ingin kakaknya bercerai, karena mau bagaimanapun, keadaannya sedang hamil sekarang. Kasihan anaknya, jika harus menjadi korban perceraian mereka. Namun, Inayah sendiri juga tak ingin lagi bertemu dengan Bima, terlebih lagi harus terus-terusan melihat Bima di rumahnya. Di sisi lainnya, Kevin merasa bingung dengan situasinya. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Di saat seperti ini, karena ia yakin Inayah sedang tidak baik-baik saja sekarang. Mengajaknya berbicara juga bukan ide yang bagus menurutnya. Itulah kenapa Kevin mencoba untuk diam dan menunggunya sembari melihat-lihat sekelilingnya. Sampai pada akhirnya, ia melihat sebuah foto anak perempuan yang tidak asing dalam ingatannya. Anak itu... Kevin bergumam lirih sembari menatap foto anak perempuan yang terpajang di sebuah rak lemari hias. Ia begitu penasaran, karena sepertinya ia pernah melihatnya, entah di mana. Apa aku boleh melihat foto anak itu dari dekat? Kevin mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada Inayah. Saking penasarannya ia sekarang. Sedangkan Inayah yang menoleh ke arahnya hanya mengangguk mengiyakan. Entah kenapa, ia tak berniat bertanya kenapa dan mengapa Kevin ingin melihat foto masa kecilnya. Karena untuk saat ini, pikirannya masih tak karuan. Setelah melihat Inayah mengangguk, yang itu artinya setuju, Kevin langsung mendirikan tubuhnya dan berjalan ke arah lemari lalu mengambilnya. Kevin dengan sangat serius memperhatikan foto tersebut, karena memang anak itu mirip sekali dengan anak yang menolongnya dulu. Flashback on. Di sebuah taman hiburan yang tengah mengadakan sebuah festival, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun tengah kebingungan mencari kedua orang tuanya di tengah-tengah kerumunan orang-orang dewasa di sekitarnya. Mereka semua begitu tinggi, tidak sebanding dengan tubuhnya yang kecil. Itulah kenapa ia bisa terpisah dari kedua orang tuanya.
karena kecerobohannya melepas tangan mamanya dan berlari ke arah permainan yang menarik minatnya. "Mama, Papa?" Bocah itu tentu saja merasa kebingungan. Ia terus memanggil orang tuanya. Namun suara sound system dan juga suara-suara orang di sekelilingnya membuat suaranya tenggelam dan tak terdengar dengan jelas. "Loh, kamu kok ada di sini?" Tanya seorang laki-laki berumur 30 tahunan pada anak itu. Tubuhnya sedikit membungkuk untuk menyamakan tingginya. "Om siapa? Om temannya Mama sama Papa?" "Iya." "Om tahu nggak di mana Mama sama Papaku? Dari tadi aku nggak bisa menemukan mereka, Om." Dengan polosnya, bocah itu berbicara dengan laki-laki yang tidak dikenalinya. "Ya wajarlah kamu gak bisa menemukan mereka. Orang tua kamu kan sedang di tempat parkir sekarang." "Serius, Om?" "Iya, kenapa? Kamu mau Om antarkan ke sana?" "Aku mau, Om. Tolong antarkan aku ke Mama dan Papa. Aku mau ajak mereka pulang saja." "Ya sudah, ayo." Ajak ia sembari merangkul pundaknya dan mengarahkan ke arah parkiran untuk kendaraan roda 4. "Di mana Mama dan Papaku, Om? Kok dari tadi aku gak melihatnya?" Tanyanya kebingungan, padahal ia sudah memperhatikan sekitarnya. Namun tidak ada tanda-tanda orang tuanya di sana. "Itu di dalam mobil, kamu masuk saja," ujar laki-laki itu sembari menunjuk ke arah mobil sederhana miliknya. "Ini bukan mobil orang tuaku, Om." Iya memang, tapi orang tua kamu kan ada di dalam." "Oh begitu." Gumamnya terdengar ragu, namun tangannya terulur ke arah knop pintu. Sampai saat laki-laki yang berada di belakangnya merasa tak sabar, lalu membukanya dan tiba-tiba mendorongnya ke dalam. "Lama banget sih cuma mau masuk aja." Keluhnya lalu menutup pintunya dengan keras dan masuk ke dalam melewati pintu bagian sopir. "Kok gak ada Mama dan Papaku, Om? Mereka mana, Om?" Anak itu bertanya dengan nada ketakutan. Namun, laki-laki yang membawanya justru mengabaikannya dan hanya mengunci mobilnya. "Om, jawab aku, Om. Orang tua aku mana?" "Kamu itu berisik banget sih. Bisa diem gak?" Sentaknya yang tak membuat anak itu mau menurutinya. "Aku mau turun, Om. Tolong bukakan pintunya." "Berisik," keluhnya kesal, lalu mengikat tangan anak itu dan melakban mulutnya hingga tak bisa berbicara, terlebih lagi meminta tolong. "Nah, gini kan bagus. Awas saja kalau kamu banyak bergerak. Aku potong tangan kamu." Mendengar ancaman itu dan apa yang sudah laki-laki itu lakukan padanya, akhirnya anak itu sadar bila orang yang membawanya itu orang jahat yang sengaja berbohong tentang orang tuanya. Anak itu tentu saja merasa takut, namun yang bisa ia lakukan hanya menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Selama ini di perjalanan yang entah akan pergi kemana, yang anak itu lakukan hanya memperhatikan sekitarnya, yang mana banyak perumahan, dan juga orang-orang yang berlalu lalang. Namun tidak ada satupun yang tahu kondisinya sekarang. Ia juga tidak bisa berteriak untuk meminta tolong pada mereka. Anak itu hanya bisa pasrah, sampai pada akhirnya mobil yang membawanya berhenti di tempat sepi. Ia dipaksa berjalan ke arah sebuah rumah kosong yang ternyata ada orang di dalamnya. Namun, bila dilihat dari penampilannya, sepertinya mereka sama saja. "Anak siapa ini?" tanyanya. "Nggak tahu, makanya kita harus cari tahu dulu. Kali saja dia anak orang kaya kan?" Jawabnya sembari menggiring anak itu untuk duduk di kursi kayu. "Kamu membawanya dengan ngasal? Kalau dia anak orang miskin gimana? Kita gak bakal dapat tebusan." "Tenang, dia anak orang kaya kok. Dia panggil nama orang tuanya aja pakai Mama dan Papa. Terus kalau gak salah mereka datang ke festival pakai mobil.
Anak ini tadi yang bilang. Serius? Berarti ada kemungkinan sih anak orang kaya. Coba, buka lakban di mulutnya. Anak itu hanya bisa menangis saat menatap kedua orang yang tidak dikenalnya itu. Terlebih lagi setelah mendengar niat buruk mereka, yang ternyata sengaja membawa untuk diculik. Salah satu dari mereka menarik lakban di mulutnya dengan kasar, membuat anak itu kesakitan dan menangis di tempatnya. Nama kamu siapa? Tanyanya yang tak membuat anak itu mau menjawab. Jawab! Teriaknya sembari menampar wajah anak itu hingga pipinya memerah dan air mata kian mengalir di wajahnya. Kevin. Kevin, coba sebut nama lengkap orang tua kamu. Jawab yang benar ya. Kalau enggak, kamu akan tahu akibatnya nanti. Jawab sekarang. Siapa nama lengkap papa kamu? Rudy Wiratmaja. Anak yang bernama Kevin itu menjawab jujur ke arah mereka dengan tatapan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Cepat cari datanya. Pinta orang yang membawanya ke arah temannya yang saat ini tengah membuka sebuah laptop yang entah isinya apa. Sebentar, ada beberapa nama di kota. Coba sebutkan nama mamanya siapa. Ayo jawab, cepat. Ivana Berlinda. Sebentar. Ada ini datanya. Ternyata mereka pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Kalau kayak gini sih gampang cari kontak mereka. Anak seberharga ini rugi sih kalau kita nggak minta banyak. Ujarnya yang membuat teman satunya tertawa puas. Namun tidak dengan Kevin yang kian ketakutan. Iya, coba cari kontak perusahaannya. Sebentar. Om, lepasin aku om. Aku mau pulang. Kevin merengek takut, yang tentu saja tak membuat mereka senang mendengarnya. Bisa diem gak kamu? Ini kita juga lagi cari kontak orang tua kamu, supaya kamu bisa pulang. Mendengar itu yang Kevin lakukan hanya diam. Ia tentu saja merasa takut, namun membantah mereka juga tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ini nomor perusahaannya. Kita telepon sekarang. Halo, bisa bicara dengan Pak Rudy Wiratmaja? Maaf, ini dengan siapa ya? Bilang saja, orang yang membawa putranya. Jadi, Anda yang sudah membawa Tuan Kevin? Bagaimana mungkin? Apa Anda sengaja menculiknya? Berita menghilangnya Tuan Kevin sudah tersebar. Pak Rudy sudah mengarahkan semua orang untuk mencarinya. Anda jangan berani macam-macam, atau Anda akan tahu akibatnya. Yang seharusnya jangan macam-macam itu kalian, karena Tuan Kevin kalian ini akan kehilangan nyawanya. Maksud Anda apa? Beritahu saja ke Pak Rudy, kalau mau anaknya selamat, dia harus menyiapkan uang sebesar 1 miliar. Dan jangan sampai ada polisi yang tahu masalah ini. Kalau tidak, aku bisa pastikan dia hanya akan melihat jasad anaknya yang sudah nggak bernyawa. Setelah mengatakan itu, orang itu mematikan sambungan teleponnya secara sepihak, lalu tersenyum penuh arti ke arah temannya, membuat Kevin yang mendengarnya sangat ketakutan. Bagus, mereka pasti akan menyiapkan uangnya. Kita harus menunggu beberapa jam untuk menghubungi mereka lagi. Oke, bagaimana kalau kita beli makan saja dulu? Aku lapar, dan anak ini juga pasti belum makan kan? Iya, aku yang akan membelinya. Kamu tunggu di sini saja. Setelah obrolan itu, Kevin ditinggal sendiri di sebuah ruangan, sedangkan mereka pergi begitu saja dan mengabaikannya. Kevin yang merasa takut sendirian hanya bisa memejamkan matanya dengan tangan yang masih terikat, sampai pada akhirnya ia terlelap lalu terbangun kembali setelah ada seorang anak perempuan yang memberi kode untuk diam. Kevin sendiri tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur, namun ia terbangun saat ada seseorang yang menepuk pelan pipinya. Seorang gadis kecil yang mungkin umurnya lebih muda darinya. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu diculik juga? Tanyanya lirih
yang digelengi oleh gadis itu yang tampak memperhatikan sekitarnya. Aku sudah menghubungi polisi. Mereka akan kesini sebentar lagi. Gadis itu berujar sangat lirih, sembari melepaskan tali yang mengikat Kevin dengan pisau gunting yang dibawanya entah dari mana. Tadi, aku sempat melihat kamu dibawa masuk ke rumah ini dengan tangan terikat. Jadi aku berpikir kalau mereka itu pasti orang-orang jahat. Makanya, aku langsung pulang ke rumah untuk mengambil gunting, lalu menghubungi polisi pakai handphone ayahku. Ujarnya sembari menunjukkan sebuah ponsel di tangannya, sedangkan Kevin hanya terdiam, bahkan saat tangannya sudah terbebas. Kamu bisa masuk lewat mana? Lewat pintu belakang. Kamu gak takut kesini sendirian? Kenapa takut? Kan orang yang membawa kamu sudah pergi. Yang pergi itu cuma satu orang. Masih ada satu orang lagi yang menungguku. Apa? Gadis itu tentu saja terkejut. Ia pikir tidak ada orang dewasa lagi yang ada di rumah itu. Tapi ternyata dugaannya salah. Bagaimana ini? Gumamnya terdengar resah. Gadis itu tentu saja merasa takut di posisi seperti ini. Namun, ia justru mempertaruhkan nyawanya untuk anak yang tidak dikenalnya. Itu karena berpikir bila penculiknya hanya ada satu, dan itu pun sudah pergi dari sana. Seharusnya tadi aku menunggu polisi datang saja. Tapi ya sudahlah, aku juga sudah ada di sini. Kamu mau kan pergi dari sini? Tanyanya ya diangguki Kevin. Ayo, ikuti aku. Gadis itu berbisik pelan dan memberi kode untuk mengikutinya. Namun, tak lama, ponsel yang berada di tangannya berbunyi nyaring hingga terdengar dari luar. Siapa itu? Teriak seorang dari luar ruangan, yang tentu saja mengejutkan mereka berdua yang ingin kabur dari sana. Kevin dengan gadis kecil itu tentu saja terkejut saat ada seseorang yang masuk ke ruangan tersebut. Untungnya, gadis itu buru-buru menerima teleponnya tanpa membaca namanya terlebih dulu, yang membuat bunyi di ponsel itu berhenti. Namun ada suara seseorang yang menyapa dengan kata halo. Tolong kami. Gadis itu berujar penuh harap, karena kabur pun juga akan percuma. Tidak ada waktu untuk pergi dari sana. Kamu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Orang itu bertanya marah setelah mendapati seorang anak kecil membantu melepaskan tawanannya. Aku... Gadis itu tentu kerasa ketakutan, begitupun dengan Kevin. Namun yang bisa ia lakukan hanya merangkulnya dan melindunginya sebisanya. Tolong jangan sakiti dia, Om. Yang Om butuhkan cuma aku kan? Jadi biarkan saja dia pergi. Kevin mengatakannya dengan bibir bergetar. Ia sendiri juga ketakutan. Namun ia juga tidak bisa membiarkan gadis itu terluka hanya karena menyelamatkannya. Anak kurang ajar. Kamu sampai membawa gunting untuk menyelamatkan dia. Mana tangan kamu? Apalagi ini? Ini ponsel kan? Orang itu tentu saja terkejut setelah tahu ada ponsel di tangan gadis kecil itu. Ia merasa marah sampai tega mengacungkan gunting itu dari lengannya. Sakit Om. Gadis itu berteriak kesakitan yang tak membuat Kevin bisa tinggal diam. Jangan sakiti dia, Om. Anak kurang ajar. Kevin mendorong laki-laki itu hingga tubuhnya tersungkur. Namun, karena perbuatannya itu membuatnya harus mendapatkan pukulan dari penculiknya, hingga tak sadarkan diri dan pingsan. Perlahan mata Kevin terbuka, namun tubuhnya terasa berat dan sakit untuk digerakkan. Yang bisa ia lakukan hanya menatap ke arah atas, di mana bau obat-obatan menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Kevin tahu, itu tempat rumah sakit. Namun apa yang sudah terjadi, ia masih belum mengerti. Bagaimana keadaan anak yang menyelamatkan Kevin, Pak? Dia baik-baik saja kan? Suara mamanya terdengar di telinga Kevin yang masih berusaha sadar dengan kondisinya sekarang.
Anak itu harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dioperasi tangannya. Ia terluka parah karena ditusuk gunting oleh penculik itu. Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Kasihan dia. Kami yang salah. Kami menghubunginya kembali untuk mengetahui lokasi tempatnya, tapi ternyata saat itu dia sedang menyelamatkan putra Anda. Dan pada akhirnya dia ketahuan oleh penculik itu. Kami juga sangat menyesali ini, Bu. Sudahlah, Pak. Ini sudah terjadi. Yang penting mereka berdua selamat. Saya berjanji akan membiayai semua pengobatan anak itu sampai sembuh, tanpa cacat sedikit pun. Tapi bagaimana dengan penculiknya? Apa mereka sudah ditangkap? Tentu saja, Bu. Kami langsung meringkusnya setelah sampai di sana. Kami juga menangkap temannya yang bertugas membawa putra Anda dari festival. Iya, Pak. Intinya, salah satu dari mereka ada yang membawa putra saya dan juga menghubungi perusahaan saya untuk secepatnya menyiapkan uang 1 miliar untuk tebusan tanpa boleh memberitahu polisi. Saya juga tidak tahu kenapa mereka bisa tahu nomor perusahaan saya. Oh, begitu ya. Saya mengerti. Saya akan melaporkannya ke atasan agar mereka dihukum dengan kasus berlapis penculikan, pemerasan, dan juga penganiayaan. Terima kasih, Pak. Iya, kalau begitu saya permisi dulu. Kevin bisa mendengar obrolan orang tuanya dengan seseorang yang ia yakini adalah seorang polisi. Dan saat ia tahu kondisinya gadis kecil itu yang harus dioperasi, membuatnya merasa bersalah dan pada akhirnya menangis keras. Mamanya yang mendengar suara seketika berjalan ke arahnya, begitupun dengan papanya. Keduanya tampak sangat mengkhawatirkannya. Sayang, kamu sudah bangun? Ujar mamanya sembari memeluk Kevin dengan lembut. Wanita itu takut menyakiti tubuh putranya yang lebam-lebam karena pukulan penculiknya. Ada apa, sayang? Kenapa kamu menangis terus? Apanya yang sakit? Bilang ke mama. Wanita itu tentu saja merasa kebingungan dan khawatir karena Kevin terus saja menangis tanpa bisa berhenti. Sepertinya Kevin trauma, Ma. Setelah sembuh, sebaiknya kita bawa dia ke psikiater anak. Iya, Pak. Wanita itu hanya bisa menangis dan memeluk putranya yang sebenarnya merasa bersalah pada gadis kecil yang menolongnya. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih bersemangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.